Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk investasi jangka pendek, yaitu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, misalnya bunga, dividen, untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan. Investasi jangka pendek yang pertama, obligasi. Tanggal 1 Agustus dibeli 10 lembar obligasi PT Baruna yang nominal per lembar sebesar 50.000 dengan kurs 101. Obligasi ini berbunga 12% setahun dan dibayarkan bunganya setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Pada saat pembelian dibayarkan provisi dan materai sebesar 5.000. Tanggal 1 Desember 1991, seluruh obligasi PT Baruna dijual dengan kurs 102. Biaya penjualan Rp3.000. Jurnal mencatat pembelian obligasi tanggal 1 Agustus. Kita lihat dulu dari mana nilainya ini didapat. Harga perolehan obligasi. Harga kursnya 101/100. Ini dari mana? Kita lihat di soal 101. Nah, di soal sudah ada. Dengan kurs 101. Berarti ditulisnya mencarinya 101/100. Dikali 500.000. Dari mana ini? Kita lihat di soal. 10 lembar dikali 50.000 per lembarnya. Berarti 50.000 dikali 10. 500.000. Di sini 101/100 dikali 500.000 didapat Rp505.000. Lalu provisi materai 5.000. Dari mana ini? Kita lihat di soal. Nah, ini provisi dan materai 5.000. Nah, kita masukkan ke perhitungannya dulu. Berarti 505.000 ditambah 5.000 didapat 510.000. Nah, 510.000 ini nilai dari obligasi. Kita buat jurnalnya. Surat berharga obligasi PT Baruna 510.000. Setelah itu kita lihat di sini. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Bunganya 1 Mei dan 1 November. Pembelian obligasi ini tanggal 1 Agustus. Nah, kita coret-coret dahulu. Bunga dibayarkan 1 Mei. Saya tulis 5 aja ya. Nah, 1 Mei dan 1 November 11. Nah, lalu obligasi ini dibeli tanggal 1
Agustus. Nah, ini dia. Dari 1 Mei ke 1 Agustus. Berapa bulan? Mei, Juni, Juli. Agustusnya nggak dihitung ya. Karena tanggal 1 Agustus. Saya ulang. Mei, Juni, Juli. Berarti 3 bulan. Nah, 3 bulan. Dari Agustus ke November. Agustus, September, Oktober. 3. 3 bulan juga. Nah, kita lihatnya di sini. Kita lihatnya pada saat transaksi pembelian ini. Nah, pada saat transaksi pembelian tanggal 1 Agustus, nanti bunganya dibayar tanggal 1 November. Ini tanggal 1 November. Sedangkan dari 1 Mei ke 1 Agustus itu sudah ada bunganya. Menjadi hak siapa? Hak yang saya beli. Misalnya saya belinya kepada Budi, maka dari 1 Mei ke 1 Agustus itu 3 bulan itu bunganya hak si Budi, bukan hak saya. Maka saya harus bayarkan ke Budi dulu 3 bulannya. Nanti tanggal 1 November ini saya akan dapat bunga totalnya berapa? 6 bulan. Nah, gitu dia. Saya ulang. Tanggal dari 1 Mei ini sampai dengan 1 Agustus ini sudah terjadi bunga, tetapi nanti belum dibayar. Dibayarnya kapan bunganya? Bunganya dibayarkan 1 November. Ini. Nah, berarti di sini sudah menjadi hak bunga untuk orang yang saya beli obligasinya. Contohnya saya beli obligasi ke Budi, maka menjadi haknya Budi ini. Nah, jelas ya? Itu dia. Kita cari ini. Haknya Budi berapa? Kalau di sini sebenarnya kita belinya ke PT Baruna, maka haknya PT Baruna. Kita cari, berarti 3/12. Nah, Pak, 3-nya dari mana? Tadi 3 bulan. Iya, 3 bulan. Dari Mei ke Agustus. Tadi yang sudah dihitung. 3 bulan. Per 12. 12 dari mana, Pak? Banyaknya bulan dalam setahun. Dikali 12%. Nah, ini 12% dari mana? Kita lihat di soalnya. Obligasinya berbunga 12%. Nah, jelas. 12 dikali 500.000. 500.000 dari mana? Kita lihat lagi di soal. Tadi belinya berapa lembar? 10 lembar. Nah, ini. Per lembarnya berapa nilainya? 50.000. Nah, ini. Nah, 50.000 dikali 10 lembar. 500.000. Ini. Berarti 3/12 dikali 12% dikali 500.000. Nah, nilainya 15
15.000 itu haknya yang kita beli, bukan hak kita. Jadi saya ulang, 15.000 haknya ke orang lain yang kita beli obligasinya. Gitu. Maka nanti kita jurnalnya pendapatan bunga 15.000. Jadi 15.000 itu bunganya untuk orang yang kita beli. Kalau kita belinya ke PT Baruna, ya bunganya PT Baruna. Kalau kita belinya ke Budi, tadi yang pegang pertama misalnya Budi, nah saya beli sama Budi, maka 15.000 itu bunga haknya Budi. Nah, gitu dia. Ya. Lalu ini ditotalkan 510.000 ditambah 15.000. Totalnya 525.000. Sehingga jurnalnya surat berharga obligasi PT Baruna pendapatan bunga pada kas. Di dalam jurnal di atas, rekening pendapatan bunga didebet untuk mencatat bunga berjalan yang dibayar. Jadi bunga berjalan, artinya bunga berjalan, bunganya sudah menjadi haknya orang yang kita beli. Tadi kalau belinya ke Budi, haknya si Budi. Nah, tapi nanti pembayarannya November, ya November, gitu dia. Penggunaan rekening ini akan mempengaruhi jurnal pencatatan penerimaan bunga pada tanggal 1 November, di mana semua penerimaan bunga akan dikreditkan ke rekening pendapatan bunga. Saat 1 November, maka terima bunga. Nah, berapa nilainya? 6/12. Nah, Pak, 6-nya dari mana? Dari 1 Mei ke 1 November, 6 bulan. Ya. 6/12. 12-nya jumlah bulan dalam setahun. Dikali 12%, dikali 500.000. Ini Anda sudah tahu. Nilainya 30.000. Jurnalnya kas pada pendapatan bunga. Sebenarnya hak kita berapa? Haknya kalau saya yang beli, hak saya ini hanya 15.000. Ketahuan dari mana, Pak? Nanti di buku besar. Di buku besar terlihat. Ini letaknya di mana? Kredit. Nah, 30.000. Lalu tadi ada sudah di jurnal di atas. Ini nah, debit kredit ketemu debit berkurang di buku besarnya. Kelihatan saldonya berapa? 15.000. Jadi bagi saya sebenarnya 15.000 ya pendapatan realnya. Selain di debit dalam rekening pendapatan bunga, bunga berjalan dapat juga dicatat dengan mendebitkan rekening piutang pendapatan bunga. Sehingga jurnalnya tanggal 1 Agustus saat pembelian surat berharga obligasi PT Baruna 510.000 piutang pendapatan bunga pada kas. Nah, di tanggal 1 November pada saat saya menerima bunga di jurnal kas pada piutang pendapatan bunga pada pendapatan bunga. Sehingga nanti di sini terlihat ini piutang pendapatan bunganya di debit, ini di kredit. Maka kan berkurang kan di buku besarnya? 0, hilang. Udah. Betul. Lalu pendapatan real saya ini dia. Pendapatan bunga sebenarnya bagi saya 15.000.
Harga jual bersih. Harga jual dikurang biaya penjualan. Harga jual obligasi PT Baruna 1 Desember. Tadi kan 1 Desember dijual. Ya. Kursnya berapa? 102 per 100. 102 dari mana? Kita lihat di soal. Ini dia, kurs saat dijual. Kurs saat dijual 102. Dikali 500.000, Anda sudah tahu 500.000 dari mana? 50.000 rupiah per lembar dikali 10 lembar. Nah, didapat 510.000. Dikurangi dengan biaya penjualan 3.000. Pak, 3.000 dari mana? Lihat di soal. Nah, ini biaya penjualan 3.000. 510.000 dikurang 3.000, 507.000 harga jualnya. Lalu ada bunga berjalan, dihitung 1 November. Ya, 1 bulan ya. Tadi kan 1 November, dari 1 November ke 1 Desember. Nah, itu 1 bulan. 1 bulan itu menjadi haknya saya kalau saya yang jual, ya, haknya saya. Maka 1 bulan tadi 1/12, satunya Anda sudah tahu ya, 1 bulan dikali 12% dikali 500.000, 5.000. Laba rugi penjualan dihitung sebagai berikut. Harga jualnya 507.000. Ya, ini pindahkan. Nah, harga perolehannya 510.000. Ini harga perolehan. Harga perolehan itu kita lihatnya di yang tadi di atas, ya. Kita lihat. Nah, ini harga perolehannya. Nah, 510.000. Ya. Kalau di soal, kalau yang tadi sini perhitungannya ini dia. Ini harga perolehannya. Nah, 510.000. Ya. Kita teruskan. Harga jual 507.000 dikurang harga perolehan 510.000. Nah, ruginya 3.000 di jurnal. Jurnal mencatat penjualan obligasi 1 Desember 1991. Kas 512.000, rugi penjualan 3.000. Nah, tadi rugi penjualan ngambilnya dari sini. Nah, sini ya. Lalu harga perolehannya soal berharga 510.000. Pak, 510.000 yang mana tadi? Yang di atas tadi, yang pertama kali pada saat kita beli ya, 510.000. Lalu pendapatan bunga 5.000. Pak, 5.000 dari mana? Yang di soal ini yang 1 bulan. Ini dia. Nah, ini. 5.000 itu menjadi haknya kita, ya. Haknya kita sudah menjadi haknya kita 5.000. Nah, lalu Pak, kasnya 512 dari mana, Pak? Kasnya 512 dari mana? Ini 510.000 ditambah 5.000. 515.000 dikurang 3.000. Nah, dapat 512.000. Dalam perhitungan bunga didasarkan hari. Nah, kan nggak selamanya kita belinya itu tanggal 1. Tadi kan dibeli tanggal 1. Bisa aja kalau kita beli tanggal 10, kita beli tanggal 20,
kita beli tanggal 17, kita beli tanggal 26, kita beli tanggal 4. Bagaimana perhitungannya? Nah, perhitungannya bagaimana? Maka kita hitung perhitungan hari selama setahun, 360 hari. Hari terjadinya transaksi tidak dihitung, tapi tanggal jatuh tempo diperhitungkan. Misalnya obligasi dengan bunga 1 Mei dan 1 November, sama soal di atas. Dibeli tanggal 9 Agustus. Nah, dibeli tanggal 9 Agustus. Tadi kan kalau tadi beli tanggal 1. Sekarang kalau dibelinya kan bisa aja dibeli tanggal 9, dibeli tanggal 15. Nah, kita nggak tahu. Nah, bagaimana perhitungannya? Kita hitung dari Mei. Mei itu 30 hari. Mei kan harusnya 31 hari. Ya, kalau dalam satu bulan Mei. Tapi tanggal 1-nya tidak dihitung. Juni 30 hari. Juli 31 hari. Nah, Agustus itu 9 hari. Pak, 9 hari tadi dari sini. Nah, ini totalnya 100 hari. Nanti kalau misalnya perhitungannya, jadi seperti apa nanti Pak? Misalnya perhitungannya nanti kalau 100 hari berarti 100 per 360. Gitu. Dikali suku bunganya 12%. Nah, dikali nominal obligasinya. Tadi berapa? 500.000. Nah, seperti ini. Ya. Jelas ya? Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.